Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 7211419142 dari Universitas Negeri Semarang, kelas akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem informasi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad, sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis peranti keras, telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Evolusi peranti keras komputer. Yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical and Calculator yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Yang kedua ada UNIVAC 1 yang pertama kali dipasang di sebuah organisasi pemerintahan pada tahun 1951. Yang ketiga ada IBM System 360 yang dikembangkan pada tahun 1960 oleh International Business Machine. Tahapan kedua dalam sejarah pengembangan sistem ada komputer berukuran lebih kecil. Seiring dengan semakin populer komputer, beberapa produsen menyadari adanya kebutuhan untuk menyediakan sumber daya komputer ini kepada para pengguna dan berasuhan dengan memproduksi komputer. Hukum Moore atau istilah Moore Law dari Gordon Moore setelah salah satu pendiri Intel muncul pada tahun 1960, yaitu hukum yang menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Lalu ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi di atas data. Unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak atau Random Access Memory atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri dari sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Evolusi di bidang aplikasi komputer, sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi di lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik suatu sistem informasi. Juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem, utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan atau report writing software dan mode sistematis. Peranti lunak pembuat laporan atau report writing software adalah suatu sistem yang memudahkan komunikasi antara manajer dan pihak lain jauh lebih efisien, bahkan melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Contohnya ada email, video call, Zoom, dan lain-lain. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Output DSS dihasilkan dari suatu basis data relasional ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak atau groupware, sehingga memungkinkan DSS menjadi suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS.
Group Decision Support System. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Enterprise Resource Planning System atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Para pengguna sistem informasi. Pengguna output sistem informasi tidak hanya para manajer, namun juga non-manajer dan juga staf profesional yang memiliki kepentingan atau bersangkutan atas output sistem informasi tersebut. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer dapat ditemukan di berbagai tingkat manajerial dan di area bisnis perusahaan. Tingkat-tingkat manajemen dalam organisasi manajerial. Tingkat pertama ada tingkat perencanaan strategis atau strategic planning level. Level tengah adalah tingkat kendali manajemen atau management control level. Dan yang terakhir ada tingkat kendali operasional atau operational control level. Manajer dalam area bisnis. Manajer berada dalam 3 area bisnis tradisional, pemasaran, produksi, dan keuangan. Serta ada tambahan yang dianggap penting, yaitu sumber daya manusia dan manajer layanan informasi. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol pada tahun 1914 di Prancis, dia menyatakan bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama. Pertama, manajer merencanakan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencananya. Kemudian, mereka mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan sumber daya yang telah tersedia, mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Tahap terakhir, mereka mengendalikan sumber daya dan menjaga mereka tetap pada jalurnya. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah ada suatu aktivitas terpenting yang dilakukan oleh seorang manajer selain komunikasi. Masalah atau problem merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan atau menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah ada sebuah solusi. Tahapan pemecahan masalah. Tahapan-tahapan pemecahan masalah menurut Simon. Pemecahan masalah akan terlibat dalam aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Nah, di sini terakhir saya akan menjelaskan tentang masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan dari segi komputer dan komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.